Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang para konglomerat ke Istana Negara Jumat siang. Kedatangan hari ini adalah kali kedua setelah Kamis sore kemarin 8 konglomerat bertemu Presiden Prabowo. Nampak hadir Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, Boy Thohir, Antoni Salim, dan Sugianto Kusuma atau Aguan. Menurut Boy Thohir, para pengusaha diundang untuk bersama-sama mendukung sejumlah program quick win Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis, perumahan, hingga Danantara. Bapak mengutarakan program-program Danantara, makan gizi gratis, perumahan, terus ya kita semua para pengusaha dan Kadin semua ya mensupport karena memang itu bagus sekali untuk Indonesia lah gitu. Jadi kenapa? Pengusaha yang kemarin bertemu presiden hari ini diundang lagi gitu ya? Kita salah satu yang diundang. Banyak kok, ada yang lain. Yang lain nggak tahu. Pak Arsyad, Pak Anin, Pak Khairul Tanjung semua. Okay. Banyak. Pak, pertemuan undangan. Iya, undangan apa Pak? Apa itu Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Ya. Ini spesifiknya ke program prioritas pemerintah juga Pak Aguan? Betul. Ada untuk salah satunya soal PSN atau Bukan. MBG atau Danantara Pak? Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk yang investasi ya Pak? Oke, thank you ya Pak. Sebelumnya, pada Kamis sore, Presiden Prabowo menerima 8 taipan di Istana Kepresidenan Jakarta. Bersama 8 pengusaha besar ini, Prabowo membahas pelaksanaan makan bergizi gratis hingga BPI Danantara. 8 konglomerat yang diterima Prabowo, yakni Antoni Salim dari Salim Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dari Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu dari PT Barito Pacific Tbk, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir dari Adaro, Frankie Wijaya dari Sinarmas Group, Dato Sri Tahir dari Mayapada Group, James Riyadi dari Lipo Group, serta Tommy Winata dari Arta Graha Group. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di tanah air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi hingga BPI Danantara. Presiden juga mengapresiasi dukungan yang diberikan pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah. Dua hari berturut-turut Presiden Prabowo mengundang beberapa konglomerat besar ke istana. Yang menarik, para taipan ini mengaku diajak membantu program-program andalan Presiden Prabowo. Salah satunya makan bergizi gratis. Lalu apa pesan dibalik 2 kali pemanggilan para konglomerat ini ke istana? Kita bahas bersama mantan wartawan Istana Harian Kompas Soehartono. Lalu ada ekonom Indef M. Rizal Taufikur Rahman dan Ketua Pindo Sinta Kamdani. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Rizal. Terdengar suara studio? Oke, saya mau ke Mas Har dulu. Mas Har, 2 kali dipanggil ke istana. Kemarin tertutup, didampinginya sama Mensesnek dan Seskap. Sekarang dengan diundang lagi tapi terbuka. Sebenarnya topik pembahasannya sama, tapi memang ada sesuatu yang pengen dibahas lagi secara formal hari ini atau memang berbeda topik? Sebetulnya sama topiknya, hanya kemungkinan kemarin kan lebih disebut-sebutkan hanya brainstorming dengan para pengusaha. Nah, hari ini adalah follow up. Makanya diajak dari Kadin dan beberapa menteri terkait untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh para taipan itu. Dan memang spesifik minta pelibatan di program prioritas? Ya, mereka memang diminta karena memang tanpa mereka sulit. Terutama di tahun depan anggaran kita sangat mepet sekali. Sehingga diperlukan partisipasi mereka untuk selain investasi kan juga mengulirkan dananya nanti dalam seperti Danantara maupun program unggulan di makan bergizi gratis. Tapi sebetulnya ini mereka bukan cuma 2 hari saja. Dari hari Senin saya mendapat cerita, Senin, Rabu,
sampai Kamis Jumat ini memang Presiden fokus untuk bagaimana Danantara ini bisa berkembang, bisa merangkul para pengusaha untuk berinvestasi. Jadi itu sudah dirancang mulai dari hari Senin, khusus dengan Pak Pandu CS, lalu hari Rabu juga Menteri Investasi, dan hari Kamis adalah para pengusaha. Artinya gambaran besarnya soal Danantara sebenarnya? Salah satunya juga itu, tapi di balik itu biasa ya, kalau Presiden itu kan selain meningkatkan komunikasi dengan para dunia usaha, juga akan ya membangun diskusi strategis ya, yang mereka namakan untuk mengembangkan dan meningkatkan dunia usaha dalam partisipasinya di pemerintah. Oke, kita tanya dulu ke Mas Rizal. Mas Rizal, kalau Anda melihatnya 2 hari berturut-turut diundang ke istana, apa yang bisa Anda baca dari langkah ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Presiden kan kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan sektor swasta. Karena tahu bahwa investasi yang besar, ya, serta realisasi investasi yang akseleratif menjadi kunci dalam menumbuhkan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan besar. Nah, tentu diskusi ini juga punya potensi ya, menghasilkan kebijakan yang lebih sinkron dengan dunia usaha, yang sehingga kebijakan yang sudah dibuat itu bisa lebih clear, cepat akselerasinya, dan tentu bisa meningkatkan investasi, harapannya ya, untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, tapi yang harus penting lagi adalah bahwa pertemuan semacam ini harus dilakukan tentu secara transparan gitu ya, dan juga akuntabel. Mengapa? Karena keterlibatan pengusaha yang besar ya dalam konteks implementasi kebijakan, maka tentu harus sinkronisasi agar tidak timbul muncul konflik kepentingan yang bisa menguntungkan segelintir pihak saja misalnya. Ini penting, dan saya kira upaya ini adalah pendekatan baru kepala pemerintahan ke presiden gitu ya, bagaimana mengakselerasi dan merealisasikan kebijakan dan juga program-program strategis dari. Oke, Mas Rizal, audionya tidak jelas, kami coba perbaiki dulu, sekaligus kami juga mau sapa ada Bu Sinta Kamdani, Ketua Apindo. Bu Sinta, selamat petang. Selamat petang. Bu Sinta, tapi kalau dari pengusaha, dari kacamata pengusaha, melihat Presiden secara aktif melibatkan Taipan ini di program prioritas pemerintah, Anda melihatnya bagaimana? Ya, kami sangat mengapresiasi ya inisiatif Presiden yang mengundang para pengusaha ini. Kami rasa ini suatu langkah yang positif, yang menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan sektor swasta, dan dengan program-program strategis yang disampaikan pemerintah, saya rasa peran serta pelaku usaha swasta ini sangat penting gitu. Jadi kami apresiasi, dan kami harap ini juga nanti akan lebih banyak lagi pengusaha yang bisa diajak berdialog dengan Presiden, di mana Presiden juga bisa menyampaikan program-program prioritas beliau. Tapi dengan melibatkan konglomerat di program prioritas, apakah ini juga Anda melihat ada benang merahnya di anggaran yang tidak cukup di program-program andalan Presiden? Ya, kita semua tahu bahwa memang tidak memadai untuk mengandalkan hanya dari APBN. Jadi dari awal memang Presiden juga sudah menyampaikan dengan banyak kesempatan ya, tidak hanya dalam hal mengundang para pengusaha kali ini, tapi sebelumnya juga memang kita tahu bahwa Presiden mau melibatkan lebih banyak lah, dan dibutuhkan juga para pelaku usaha swasta. Jadi memang APBN ini tidak memadai, tidak mungkin hanya bisa datang dari pemerintah saja. Memang pelibatan ini dilakukan. Nah, tapi Mas Har, kalau pelibatan di dalam program prioritas, kemudian memanggil, apalagi hari ini terbuka pemanggilan Taipan, ini adalah hal yang memang biasa dilakukan Presiden, termasuk presiden-presiden sebelumnya? Ya, kalau terbuka ini kan ada dua pengertiannya. Satu, bahwa Presiden ingin menunjukkan ke publik bahwa tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi.
untuk mengembangkan dan meningkatkan Danantara sebagai lembaga investasi. Yang kedua adalah dengan ditampilkan ke publik, ini publik jadi tahu, oh ini pengusaha-pengusaha ini. Jadi mereka diberi tanggung jawab. Nah, kalau mereka tidak ikut serta membantu pemerintah dalam investasi di Danantara, publik akan punya penilaian tersendiri terhadap para pengusaha yang sudah dipertontonkan kepada publik itu. Nah, presiden-presiden itu catatan saya setiap kali ada program besar selalu minta dukungan pengusaha. Mulai dari Pak SBY misalnya. Pak SBY juga dulu mengundang beberapa pengusaha besar ya. Saya ingat pernah diantar oleh Kapolri Pak Sutanto, itu ada. Lalu di eranya Pak Jokowi sebelum memutuskan dan membahas rancangan undang-undang tax amnesty, Pak Jokowi mengundang lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha itu untuk makan malam di istana. Acaranya tertutup. Bahkan foto pun nggak boleh keluar. Tapi ya pada era itu sulit ya. Foto itu akhirnya keluar, kita tahu, dan itu jadi masalah sampai sekarang. Nah, dari rangkaian pemanggilan para Taipan yang di era Pak Jokowi, catatan saya ada 2 yang sekarang pun dipanggil. Dari 8 dan waktu itu ada sekitar 15 konglomerat, yaitu Franky Wijaya dan Dato Tahir. Yang juga dipanggil lagi ya? Ini 2 pengusaha yang di era Pak Jokowi dipanggil, di era Pak Prabowo pun dipanggil. Oke, saya mau tanya lagi ke Mas Rizal. Mas Rizal, bisa dengar suara studio sekarang? Ya. Oke, Mas Rizal, tapi kalau Anda membacanya sebenarnya, bagaimana pasar bakalan merespons deretan nama konglomerat yang dipanggil dan dilibatkan langsung oleh Presiden di program Quick Win-nya? Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan di Kompas Petang sesaat lagi usai jeda. Masih soal undangan Presiden Prabowo kepada konglomerat ke istana. Saya lanjutkan, Mas Rizal, tapi kalau menurut Anda sebenarnya apakah soal keterbatasan anggaran ini disampaikan belak-belakan juga ke dari Presiden kepada Taipan? Ya, memang nampaknya akan begitu ya. Apalagi kan efisiensi menjadi strategi yang dicoba diambil oleh pemerintah pada saat ini. Yang kemudian bagaimana mengoptimalisasikan ya Danantara untuk mencoba mendorong realisasi investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih accelerable. Dan tentu market juga kalau kita lihat gitu ya, dengan adanya pemanggilan ini sebagai sinyal positif gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di indeks harga saham gabungan misalnya hari ini, beberapa memang ada peningkatan gitu ya, positif gitu ya. Dan artinya apa? Artinya bahwa langkah yang dilakukan ini akan memberikan sentimen pada investor lokal gitu ya, dan ini tentu menjadi sinyal yang baik gitu. Nah untuk itu maka saya melihat begitu ya, dan juga membaca bahwa pertemuan ini atau pemanggilan ini adalah pendekatan baru yang dilakukan oleh Pak Prabowo, bagaimana peran dari swasta untuk mendukung program-program strategis atau quick win-nya pemerintahan Prabowo, yang notabene punya target yang harus dicapai dengan target yang tentu pertumbuhan juga yang tinggi, kemudian juga penyerapan tenaga kerja yang banyak gitu ya, yang tentu juga ini menjadi harapan dari pertemuan itu gitu. Dan ini jadi sinyal bahwa tidak hanya investasi luar negeri yang diharapkan, tapi juga investasi dalam negeri yang menjadi harapan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah saya mau ke Bu Sinta. Bu Sinta, ini kan memberikan sentimen yang positif, tapi kan dalam bisnis, kalau dari pengamatan Anda sebenarnya ketika ada kerjasama antara konglomerat besar dengan pemerintah, timbal balik yang akan diminta dari para konglomerat ini dari pemerintah biasanya apa sih? Ya, tentu saja sama saja ya, untuk semua proyek itu pasti ada aspek komersialitasnya ya. Jadi itu pasti harus dilihat, proyek itu kan punya feasibility. Jadi investor ini kita mesti memandang investor lokal maupun luar negeri itu kan sama, mereka itu investor. Berarti mereka mau berinvestasi
dengan adanya aspek tentu saja komersialitasnya. Tapi dalam sisi lain kami melihat bahwa dalam konteks ini kan positifnya mau dijalin kerjasama strategis ya. Jadi dengan kata lain di sini momentum daripada launching Danantara ini Presiden Prabowo mengambil momen itu untuk juga mengajak pengusaha lokal untuk ayo kita lihat sekarang pemerintah akan komitmen melalui Danantara untuk punya badan pengelola yang jauh lebih besar dengan masuknya aset-aset daripada pengelolaan BUMN. Tapi dari sisi lain, yuk sekarang pelaku pengusaha nasional swasta juga ikut serta gitu ya. Jadi ini momentum sebenarnya lebih untuk meningkatkan tadi citra positifnya ya, untuk bahwa momentum ini diambil juga. Jadi ini bukan kesempatan pertama yang bahwa beliau mengajak dialog ya pengusaha. Sebenarnya ini udah juga dari awal kampanye beliau juga selalu beliau mengajak pengusaha untuk berpartisipasi. Tapi ini momentumnya mungkin karena timingnya launching Danantara, kemudian Presiden mengundang lebih kelompok-kelompok lebih kecil mungkin ya untuk kemudian menyampaikan program-program strategis beliau. Tapi ujung-ujungnya tadi adalah untuk menarik investasi, dan untuk investasi jelas ya aspeknya sebagai pengusaha melihat investasi di proyek seperti apa ya kan, bagaimana return of investment yang mereka bisa dapatkan dari investasi ini. Tapi kita juga melihat ini mungkin satu hal penting yang tak kalah penting adalah tadi banyak aspek, mungkin dari aspek sosialnya juga ya, yang pengusaha diharapkan dapat berperan dalam menciptakan kesejahteraan juga bagi masyarakat. Nah ini mungkin kadang-kadang yang nggak terlihat langsung gitu ya, seperti yang berhubungan dengan makan bergizi gratis dan lain-lain. Ini kan banyak aspek kesejahteraan masyarakatnya juga. Tahan dulu Bu Sinta, saya mau ke Mas Har. Kalau Mas Har sendiri kan tadi sebenarnya ini menciptakan sentimen positif untuk di perekonomian, tapi bagaimana Presiden akan bisa menjelaskan ke publik atau menjaga sentimen itu tetap positif di publik agar tidak mikirnya aduh kalau program prioritas tapi ada pengusaha, mungkin akan ada aspek komersial atau ada efek-efek lain yang mungkin akan dipertanyakan juga oleh publik. Jadi ya dengan pelibatan para pengusaha itu ada jaminan dari mereka pengusaha bahwa program-program yang akan dilakukan pemerintah itu dapat berjalan. Kalau mereka berpartisipasi dengan aktif dan juga pengelolaan Danantaranya juga bisa lebih baik dan juga transparan dan bisa memberi harapan buat menambah anggaran, pasti ini akan ditopang dan bahkan didukung oleh masyarakat. Artinya pelibatan pengusaha itu sangat baik dan bisa memberi citra positif, terutama di Bursa Efek juga akan memberi dampak yang baik. Bisa efek baik itu tapi ya dengan catatan transparan ya tadi ya? Ya betul. Jadi pengelolaannya juga harus transparan karena Danantara ini kan ada yang mendukung tapi juga ada yang pesimistis ya. Nah ini yang sekarang tantangan buat Danantara untuk menunjukkan bukti yang baik bahwa Danantara itu bukan seperti BUMN yang lain yang kemudian menjadi jarahan oleh para oknum-oknum yang memang menginginkan itu. Jadi Danantara harus betul-betul menjadi penopang kemajuan. Mas Rizal, tapi kalau menurut Anda dalam pelaksanaannya bisakah dilakukan secara transparan ya agar pandangan publik tetap positif, tidak jadi kemana-mana, jadi bola liar? Ya, saya kira menjadi penting ya, transparansi, akuntabilitas ya, kemudian juga keseimbangan dalam keterlibatan stakeholders, dan ini tentu akan mendeklar kepada publik bahwa pemerintah betul-betul ingin merealisasikan dari apa yang yang dituju, misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pelibatan dan pengusaha-pengusaha domestik dan juga mensupport Danantara misalnya gitu. Karena ini penting, sangat penting ya. Karena penguatan dalam transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci gitu ya di dalam implementasi pada saat bagaimana para pengusaha besar ini mendukung program-program strategis atau quick win dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Karena
tentu kan yang akan nanti bisa melihat dan merasakan dari program ini kan masyarakat ya. Sehingga dari awal ini betul-betul harus dicegah gitu ya, terutama pencegahan konflik kepentingan juga menjadi penting. Serta yang paling penting lagi adalah bahwa peran para pengusaha lokal menjadi penguatan kemandirian ekonomi Indonesia ke depan. Saya kira itu. Oke, Bu Sinta, boleh singkat saja kalau dari Anda harapannya pelibatan untuk tidak hanya pengusaha besar tapi juga pengusaha lokal seperti apa di program-program prioritas pemerintah? Iya jelas. Jadi memang dan saya meyakini bahwa memang Presiden juga akan membuka ya, ini bukan hanya pengusaha besar tapi semua pengusaha lokal. Dan kalau kita lihat memang kan aspek ya ekosistem yang dibangun ya. Jadi dengan kata lain jelas investor besar itu ada di pengusaha besar, tapi bukan berarti pengusaha-pengusaha lain juga menengah, baik UMKM juga nantinya pasti akan bisa terlibat. Jadi kita mesti melihat bahwa dampak yang diharapkan terutama dalam momentum launching Danatara ini sekali lagi adalah untuk bisa menjaring lebih banyak investasi gitu. Dan jelas untuk berinvestasi ini nanti dampaknya akan luas gitu, dan pengusahanya ini tidak hanya sebagai investor tapi nanti juga berdampak kepada pengusaha-pengusaha UMKM yang masuk ke dalam ekosistemnya gitu. Jadi ini saya rasa kalau kita lihat ini suatu hal yang dibuka kesempatannya dan akan inklusif oleh Presiden, juga akan melibatkan lebih banyak lagi pelaku usaha dari berbagai latar belakang. Tapi yang jelas untuk proyek-proyek strategis nasional ini memang tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah, jadi memang perlu peran serta daripada pelaku usaha swasta gitu. Makanya ini kemudian dibuka untuk bisa bersama-sama nanti kemitraan strategis ini bisa dibangun untuk pengembangan ekonomi ke depan. Oke, baik. Mas Har, untuk ini terakhir boleh singkat saja juga, artinya apa yang juga harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke depannya untuk menjaga ya satu, program prioritasnya tetap jalan, mitra dengan pengusaha juga tetap baik? Dua, seperti tadi sudah disinggung adalah satu transparansi dan satu akuntabilitas. Rakyat hanya menilai itu saja. Program MBG misalnya makan bergizi gratis memang di awal agak terengah-engah ya. Tapi kalau itu dilakukan dengan transparan dan pun memiliki akuntabilitas yang tinggi, pasti itu akan ditopang oleh masyarakat karena itu potensi penyalahgunaannya juga besar. Karena bayangkan saja dalam 5 tahun itu ada semacam dapur umum ya, hajatan nasional selama 5 tahun untuk memberi makan pada anak-anak. Tapi realnya juga di lapangan kan belum merata itu semua. Oke, makanya tadi transparansi dan akuntabilitas itu yang jadi penting ya. Baik, Mas Suhartono, mantan wartawan Istana dan Harian Kompas, terima kasih. Ekonom Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, dan Ketua Pindo, Bu Sinta Kamdhani, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Selamat petang. Ya, selamat petang.